Karena Allah ketika sudah berkehendak, maka Allah tidak akan mencampakkan hambanya yang taat. Masya Allah. Tugas manusia hanya ikhtiar. Yang memberikan rezeki siapa, Bu? Allah. Nabi Ibrahim digodain. Kok tega banget sih? Masa anak sendiri mau dibunuh? Gimana nggak berkorban? Kita pakai kain ihram, jalan, nggak boleh pakai penutup kepala, panas Pak, jaraknya jauh. Aduh, saya nangis tuh di situ, ya Allah, kok nikmat banget ibadah tuh. Jadi salah satu hari di Masjidil Haram sama dengan salat selama 274 tahun. Nah, ini saya yang lebih sedih nih. Terjadi percakapan antara Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar. Tiba-tiba Ibrahim memutarbalikkan untanya, Bu. Pasang sen kanan, balik kanan. Terus Ibrahim berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, turunlah di sini. Dan disinilah aku akan meninggalkanmu, saya akan pulang." Coba. Kalau istrinya tidak soleh, terjadi perang Baratayuda, Bu, di sini, Bu. Sudah mau perjalanan yang sangat jauh, melelahkan, ditinggalin di gurun pasir. Masya Allah. Tapi inilah ciri-ciri istri yang sangat soleha. Ibunda Hajar kan bingung tuh, sambil menggendong Ismail kecil, mengikuti untanya Nabi Ibrahim, sambil menangis. "Wahai suamiku Ibrahim, apakah kamu serius meninggalkan kami di sini? Yang di lembah yang tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan, tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada pohon." Nabi Ibrahim tidak menjawab, Bu. Jadi naik onta tuh sambil nangis saja. Nabi Ibrahim tidak menjawab, hanya menangis. Ibunda Hajar kan tidak terima, Bu, manusiawi. Terus ngikutin. Sambil sasadu lah kalau bahasa Sundanya itu. Sambil memohon, "Wahai Ibrahim, apakah kamu serius meninggalkan aku dan anakmu di lembah ini? Di gurun pasir yang tidak ada kehidupan, tidak ada makanan, nggak dikasih makanan, tidak ada minuman." Nabi Ibrahim hanya menangis, Masya Allah. Nabi Ibrahim dia bingung, menjelaskannya seperti apa, coba. Sampai akhirnya, yang ketiga kalinya, Ibunda Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, apakah ini adalah perintah Allah?" Nah, disitulah Nabi Ibrahim mengangguk. Hebatnya istri soleha, kalau itu perintah Allah, maka saya samina wa ta'na. Karena Allah ketika sudah berkehendak, maka Allah tidak akan mencampakkan hambanya yang taat. Masya Allah. Nah, disinilah, Bu, awal mulanya amal jariyah mengalir untuk Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar, Nabi Ismail. Kenapa? Karena setelah ini akan terjadi proses sa'i. Nih, ini di Al-Qurannya, Bu, dijelaskan memang lembah tersebut tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman, tidak ada pohon. Kalau di Indonesia kan, tongkat batu pun jadi tanaman. Lempar pohon singkong, jadi, Bu. Di sana mah lempar singkong, jadi ini, jadi singkong bakar, Bu. Masya Allah tuh. Singkat cerita, Masya Allah nih. Kita bayangin ya, Bu, di tengah gurun pasir yang sangat panas, tinggal sendiri Ibunda Hajar bersama bayinya, Masya Allah. Kalau ada tetangga julid tuh, Bu, main medsos, dipoto, viral tah Nabi Ibrahim. Suami tidak bertanggung jawab. Tapi Masya Allah. Singkat cerita, Nabi Ismail kecil, mohon maaf saya salah tulis, Ismail kecil menangis kehausan. Sebagai seorang ibu, fitrahnya pasti itu akan paniknya, Bu. Lihat anaknya kehausan, air susunya tidak keluar, Masya Allah. Lalu Ibunda Hajar melakukan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Mencari sumber air di tengah gurun pasir. Nah, ini permisalannya, Bu. Ini bukan benerannya. Ini contoh, ada dua bukit. Yang satu contohnya Bukit Safa, yang satu Bukit Marwah.
Kalau di gurun pasir tidak terlihat apa-apa kalau kita posisinya di bawah. Maka Ibunda Hajar inisiatif nyari tempat yang lebih tinggi. Larilah ke Bukit Safa. Ketika di Bukit Safa, terlihat ada fata morgana, Bu. Kalau Ibu nanti berangkat misalkan dari Madinah ke Mekah atau dari Mekah ke Madinah menggunakan bis. Tapi kayaknya kalau BB Tour mah pakai kereta saja. Pakai kereta enak banget. Kalau saya naik bis, Bu, 6 jam. Nah, ketika naik bis, saya kaget. Kenapa jarak hampir 1 kilometer dari pandangan saya ketika saya di bis, itu terlihat seperti lautan, Bu. Si jalan aspal teh seperti lautan. Kenapa? Saking panasnya. Saking panasnya, menguap, terjadilah fata morgana. Coba Ibu nanti kalau Karawang, lagi panas-panasnya, Ibu jalan-jalan ke tengah jalan tuh, lihat. Akan ada jalan mobil yang terlihat seperti air. Padahal bukan air, itu fata morgana. Dan itu yang dialami oleh Ibunda Hajar ketika setelah lari ke Bukit Safa. Di Bukit Safa lihat, wah, di bawah ada air ternyata. Lari lagi ke bawah. Ternyata bukan air, tidak ada apa-apa, fata morgana. Terus lari ke Bukit Marwah. Setelah di puncak Marwah, lihat lagi di bawah, terlihat seperti air, padahal bukan, fata morgana. Gitu terus, Bu. Selama berapa kali? 7 kali, Masya Allah. Saya mah kebayang, Bu, kalau Ibu umroh, di zaman itu, lari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, sebelum Masjidil Haram dibangun. Sekarang mah enak saja. Lari-lari di Bukit Safa itu dingin, Bu. AC, bahkan rata jalannya. Aduh. Makanya kalau tidak tahu sejarahnya, tidak tahu rata, Bu. Sekarang mah di sini ini teh masjid. Ada jembatan lah, ibaratnya dibangun, jadi rata. Gitu. Itu banyak jemaah yang lu, aduh Ustaz capek. Karena lumayan jauh, Bu. Sebalik, 2 balik, 3 balik, 3 balik, 7 balik. Ya. Bahkan ada yang sampai pingsan tuh. Kebayang saya Bunda Hajar, sudah malaper, haus, lari 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dan larinya beneran, Bu. Naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, Masya Allah. Tapi tugas manusia hanya ikhtiar. Yang memberikan rezeki siapa, Bu? Allah. Betul tidak? Kita mah hanya ikhtiar nabung, ikhtiar kerja. Yang memberangkatkan Bapak Ibu umroh siapa? Allah. Termasuk ini, Bu. Sampai akhirnya keajaiban pun datang, karena saking hausnya Nabi Ismail kecil, bayi itu haus. Kalau sudah haus, uring-uringan nggak, Bu? Uring-uringan. Nah, si bayi Ismail itu nendang-nendangin kakinya ke tanah, Bu. Ketika kakinya nendang ke tanah, tiba-tiba muncul air. Nah, air itu disebut air Zam-Zam. Kenapa? Karena ketika air itu muncul, Ibunda Hajar senang. Bilang, zam, zam, zam. Artinya itu terus ngumpul. Jangan berkurang. Ayo terus, zam, zam. Sampai akhirnya sekarang disebut air Zam-Zam. Gitu sejarahnya. Jadi nanti kalau misalkan Ibu ditanya, ini teh air Zam-Zam, keutamaannya apa? Nah, Ibu harus tahu tuh. Air Zam-Zam itu dahsyat, Bu. Kebayang nggak, Bu? Jemaah umroh sehari berapa juta, Bu? Sumurnya kecil diminum oleh jutaan orang, bahkan di packing tuh jadi oleh-oleh, tapi nggak habis-habis. Masya Allah. Tuh. Dari situ saja sebetulnya seharusnya kalau orang-orang itu mentadaburi itu, saya yakin seharusnya tidak ada orang yang tidak mempercayai Islam. Masya Allah. Nah itu ya, Bu. Jadi nanti ketika prosesi sa'i, jangan mengeluh, nikmatin. Prosesi tawaf, nikmatin. Mungkin saya kasih tips. Umroh itu berapa putaran, Bu? Salikan 7. Ketika tawaf, ketika sa'i itu adalah tempat dan waktu yang mustajab. Ketika Bapak Ibu berdoa di situ, maka akan Allah kabulkan. Biasanya kalau saya tawafnya itu doanya spesifik, Bu. Putaran pertama dari mulai Rukun Hajar Aswad sampai Makom Ibrahim, itu kan baca salawat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar tuh, sampai situ. Dari Makom Ibrahim sampai Rukun Yamani itu, Bu, panjang. Silakan tuh susun doanya.
Kalau saya doa pertama itu untuk orang tua biasanya. Pertama untuk ayah, putaran kedua untuk ibu, apalagi yang sudah almarhum tuh doain tuh khusus di situ. Bahkan kalau bisa mah pegang fotonya Bu. Kalau saya gitu, pegang fotonya sampai nangis tuh saya tuh nikmat. Putaran ketiga doain istri kita Bu, doain suaminya, pegang fotonya jadi sambil foto sambil lihat, jangan ngobrol. Mati umroh tuh. Mudah-mudahan keluarga besar juga bisa umroh bareng ke sini. Kalau bisa mah saya yang biayain. Gitu. Saya doa kayak gitu, Bu. Bahkan ketika saya haji, Bu, karena saya merasa mampu rangkaian haji itu saya dengan tanpa biaya. Jadi saya naik shuttle bus tuh, naik Transjakarta lah kalau di Jakarta mah. Itu tuh dari Masjidil Haram ke entah ke Ustadz jauh. Transit 15 kali umroh. Umroh pertama untuk membadalkan ayah saya, umroh kedua karena umroh pertama untuk saya pribadi. Umroh kedua membadalkan ayah saya karena ayah saya sudah tidak ada, Bu. Itu Masya Allah. Nikmat. Anaknya soleha, anaknya soleh. Coba kalau anak kita, Dek, ikut Bapak yuk. Arek naon Pak? Disembelih. Coba. Ayah apa anakmu yang mau disembelih zaman sekarang? Tidak ada. Dan tidak masuk akal, Bu, sekarang itu. Nah, ini dikisahkan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Nah, jadi ibadah lempar jumroh itu kisahnya saat Nabi Ibrahim dan Ismail menuju tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah yaitu menyembelih anaknya. Sepanjang perjalanan itu Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar digodain, Bu, sama jin. Nabi Ibrahim digodain, kok tega banget sih? Masa anak sendiri mau dibunuh? Akhirnya dilempar tuh. Ismail juga sama, digoda. Nah, kok kamu mau sih dibunuh sama bapak kamu? Tidak kena. Istrinya digoda, juga tidak kena. Masya Allah. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim melempar batu kepada iblis saat dia menggoda mereka di tempat-tempat yang dikenal dengan Jamarot. Sekarang Jamarot itu enak, Bu. 1, 2, 3. 3 lantai kalau nggak salah. Kalau dulu kan pernah terjadi tuh tragedi banyak orang yang meninggal di Jamarot karena dulu Jamarot itu bentuknya tiang dan alurnya belum bagus. Kalau sekarang sudah dibikin flowchartnya, Bu, dibikin alur sehingga sangat minim terjadi jemaah yang terinjak-injak atau tabrakan. Jadi dibikin one way, Pak. Ketika puncak haji semua jalan dibikin one way. Tidak ada mobil, tidak ada motor, one way pokoknya. Kenapa? Isinya manusia saja udah ribuan, jutaan bahkan. Kalau tidak diatur alurnya itu sangat bahaya sekali. Masya Allah. Nah, ini Mina, Bu. Mina itu kalau malam indah banget, Bu. Masya Allah. Di sini itu, wah, tempat, kalau tidak jauh dari sini, itu nanti ada yang namanya Wadi Muhasir. Soal nanti saya jelaskan. Nah, ini Mina. Nah, ini video saya ambil dari kereta, Bu. Masya Allah, sejauh mata memandang, isinya tenda. Masya Allah, kebayang nggak, Bu? Nah, nah, ini Mina. Mina itu luas. Seluas mata kita memandang, isinya hanya tenda. Dan tendanya seragam putih, Bu. Nggak ada tenda warna kuning. Indah makanya, Masya Allah. Nah, lokasi Mina adalah sebuah lembah yang terletak di antara Mekah dan Arafah, jaraknya kurang lebih 7 kilometer. Tapi, untuk jemaah haji sekarang, Bu, karena Masya Allah, antriannya sudah sangat panjang, akhirnya pemerintah Arab Saudi membuat kebijakan ada yang namanya Mina Jadid, karena Mina ini sudah tidak muat, Pak. Jadi
supaya banyak jemaah yang bisa keambil, bisa melaksanakan haji dan umroh, karena kasihan kalau sudah sepuh-sepuh, khawatir keburu masuk surga. Jadi dibikinlah Mina Jadid, Minanya diperluas. Kegiatan mabit di Mina merupakan bagian ibadah yang dilakukan pada malam ke-10, 11, 12. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau haji, nginep di sini, Bu, camping, nikmat teh, Masya Allah. Nggak perlu mikirin makan, minum, semuanya dijamin, enak, Bu. Tidak ada istilah kelaparan, bahkan kelebihan. Masya Allah. Pada masa Nabi Ibrahim, Mina menjadi tempat penting karena di sanalah Nabi Ibrahim menghadapi ujian besar, yaitu proses pengorbanan Nabi Ismail. Dan di tempat ini juga, Bu, adalah tempat bersejarah di mana Nabi Adam mulai tertegah hati bakalan ketemu istrinya. Karena tidak jauh dari sini itu Bukit Arafah. Udah GPS, hatinya terpaut, Pak. Kan kita pernah ya, suami istri berangkat ke luar kota, HP-nya nggak nyala, misalkan kuotanya habis. Istrinya, ih ayah kenapa ya, mudah-mudahan nggak apa-apa. Gitu terus si istrinya tuh. Itu biasanya dirasa tuh oleh suaminya. Kayaknya istri saya panik deh, kayaknya istri saya khawatir deh, seperti itu. Bahkan banyak orang dulu tuh, Pak, sebelum adanya handphone, termasuk orang tua saya, nyuruh anaknya pulang kampung tuh di dalam doa. Zaman dulu, waktu tahun 90-an, belum ada HP kan? Ada HP Nokia itu pun mahal. Ya Allah, doa mudah-mudahan anak saya bisa pulang kampung. Nggak lama setelah itu pulang kampung. Ketika ditanya oleh saya, kok bisa pulang kampung? Iya, tiba-tiba kangen sama mama. Gitu. Itu adalah bahasa hati. Masya Allah. Kebayang nggak Bu, 200 tahun tepat-tepang, gimana tuh sononya? Kalau suami istri tidak ketemu, termasuk ketika perjalanan haji itu. Biasanya tuh suka rame. Ada yang namanya tuh, apa tuh disebut sama jemaah itu? Jabal Cinta katanya tuh. Jadi karena rangkaian haji itu lama, banyak yang calling-callingan tuh, tuker-tukeran kamar. Karena kan rindu, Pak, gak boleh ketemu sama istri kan. Akhirnya calling-callingan kamar. Semalam berduaan sama suami istri boleh, tapi setelah rangkaian haji. Seperti itu. Nah, saya percepat. Ini adalah rangkaian yang cukup berat, Bu. Ini terlebih di tanggal 10 Zulhijjah. Kalau Bapak Ibu Jamarot, jaraknya kurang lebih 6 km tergantung tenda kita. Dari Jamarot bisa kembali lagi ke tenda, tapi sunnahnya adalah tawaf ifadah. Dari situ jalan ke Mekah, itu kurang lebih 6 kilo. Kalau nggak diputar-putarin, Bu. Nih, ini contohnya, ini saya mimisan nggak tahu yang keberapa kali nih. Mimisan tuh. Masya Allah. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah, bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu, maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Tafsir dari ayat ini menunjukkan bahwasanya antara Arafah dan Mina adalah bagian dari rangkaian ibadah haji yang dibentuk dengan tujuan untuk memperkenalkan umat pada prinsip-prinsip pengorbanan, Pak. Gimana nggak berkorban, kita pakai kain ihram, jalan, nggak boleh pakai penutup kepala, panas, Pak, jaraknya jauh, aduh. Saya nangis tuh di situ, ya Allah, kok nikmat banget ibadah tuh. Saya selalu positif kata tuh. Kalau kata Ustadz Imam Hambali kan harus positif kata. Padahal itu teh mengeluh, ya Allah, nikmat sekali. Padahal udah nggak kuat Pak itu teh. Saya jalan aja kadang-kadang sambil merem, Masya Allah. Tapi nikmat, pengen kembali lagi. Oh keren ya, Masya Allah. Dan tidak jauh dari situ, ada tempat yang namanya Wadi Muhasir. Saya percepat sedikit lagi. Wadi Muhasir itu adalah sebuah lembah sempit yang terletak di antara Mina dan Muzdalifah, dekat dengan Jamarot, Bu. Nanti Ibu bisa datang ke sana. Ini adalah tempat di mana pasukan gajah dilawan oleh pasukan burung ababilnya Allah SWT. Di sini, Bu. Jadi ketika mau sampai ke Masjidil Haram, jarak 6 km, sudah Allah musnahkan di sini. Gitu. Nah, banyak orang yang nggak tahu, ini insya Allah saya yakin kalau sama BB Turma pasti akan ditunjukin. Nah, ini tuh. Ini dijelaskan dalam surat Al-Fil, Bapak Ibu sudah hafal semua, insya Allah. Nah, ini Muzdalifah, saya percepat saja. Kalau di Mina itu isinya tenda, Bapak Ibu, kalau di Muzdalifah nggak ada tenda, karena mabitnya hanya sebentar.
Namun kadang-kadang tidak juga untuk mabit di Muzdalifah, Bu. Karena Krodi termasuk haji kemarin itu yang viral itu dari Karawang, Bu. Karena dari semalam sampai jam 2 siang tidak keangkut sama bis. Kehausan dan kelaparan, Masya Allah. Bahkan ada beberapa jemaah Indonesia itu yang meninggal di sini. Jadi tugasnya kita nanti samina saja sama petugas haji di sana. Kalau sekalinya Bapak Ibu Allah izinkan untuk berhaji. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, insya Allah sesaat lagi Bapak Ibu akan berangkat umroh. Luruskan niat. Innamal amalu biniat. Karena setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Lalu yang kedua, buat perencanaan, Bu. Kalau ibu bikin anak aja kan ada rencana, 2 anak lebih baik. Nah, apalagi ke sana tuh, harus direncanain mau ngapain aja. Tapi insya Allah, kalau dengan BB Tour sudah ada itinerary-nya, sudah ada jadwalnya. Sebagai gambaran, pahala sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu sangat besar, Bu. Sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali sholat di Karawang. Sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1.000 kali sholat di Karawang. Jadi sholat 1 hari di Masjidil Haram sama dengan sholat selama 274 tahun. Ustaz, umroh di BB harganya berapa, Ustaz? 33 juta. Wow, murah banget, Bu. Masya Allah. Murah banget dengan biaya 33 juta. Hanya 33 juta, ibu bisa mendapatkan pahala. Bayangin, sehari sholat pahalanya 274 tahun. Murah, Bu. Kalau punya uang mas 1 miliar juga mau, udah saya bayar. Masalahnya belum punya uang. Lalu juga di Masjid Nabawi, pahalanya sholat 1 rakaat lebih baik daripada 1.000 rakaat. Jadi kalau kita sholat 1 hari di sana, 5 waktu di Masjid Nabawi, maka pahalanya lebih baik daripada sholat 5 waktu di masjid di Karawang selama 2,7 tahun. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ini adalah bagian awal. Insya Allah nanti kalau kata anak-anak mah, kalau seru lanjut Ustaz. Kalau seru kita lanjutkan lagi ya, Bu, di part-part selanjutnya. Saya kembalikan kepada Ustaz.